Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Zulki Channel. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat server ujian menggunakan Bismarck. Nah, langkah yang pertama kita harus sudah menginstal Debian di VirtualBox. Jika sudah kita install Debian pada VirtualBox, maka kita akan lanjut ke mengkonfigurasikan IP address, yaitu dengan perintah kita ketik pada Debiannya yaitu nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Jika sudah kita ketik, maka kita tekan enter. Jika sudah, di bawah auto LO yaitu paling bawah, kita ketik di situ IP address kita yaitu ETH0. Nah, di sini ada dua pembahasan. Apabila kalian ingin membuat satu ETH saja, maka di ETH0 itu langsung kita ketik address atau IP-nya. Jika kalian ingin membuat banyak ETH, maka di ETH0 itu hanya IFS DHCP. Nah, jadi di sini kita akan membuat satu ETH saja. Jadi kita ketik ETH0 enter, kemudian IFS spasi ETH0 spasi inet spasi static. Nah, langsung statik, tidak lagi DHCP karena kita membuat cuma satu ETH saja. Lalu kita enter lagi, lalu kita ketik address spasi, lalu kita ketik IP-nya 192.168.0.200. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik netmask-nya. Kita ketik netmask 255.255.255.0. Jika sudah, kita simpan, yaitu dengan perintah Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, di situ IP kita sudah dikonfigurasikan, namun belum kita restart. Jadi untuk tersimpan, maka kita service dulu, yaitu dengan perintah service spasi networking spasi restart. Jika sudah, kita enter. Nah, jika sudah kita simpan, maka kita akan mengecek apakah IP kita sudah berjalan atau belum, yaitu dengan perintah ping spasi 192.168.0.200 kemudian enter. Nah, jika IP kita sudah terbaca, maka akan keluar kecepatan bit daripada IP kita. Nah, jika sudah bisa, maka kita Ctrl C agar kecepatannya berhenti. Nah, di IP address sudah selesai, lalu kita masuk ke penginstalan bin 9, yaitu dengan perintah apt min get spasi install spasi bin 9 kemudian enter. Nah, di situ bin akan diinstal, kemudian di situ diminta kita untuk memencet Y untuk menyetujui, ya. Kita pencet Y kemudian enter. Nah, di situ bin sudah kita install. Lalu untuk mengkonfigurasi di dalam bin itu, kita harus masuk ke CD bin-nya, yaitu dengan perintah cd spasi garis miring etc garis miring bin. Setelah itu enter. Nah, kita sudah masuk ke CD bin-nya. Nah, jika sudah masuk ke CD bin-nya, kita ketik lagi perintah yaitu nano spasi named titik conf titik lokal, lalu enter. Di situ kita akan membuat zona daripada server kita, yaitu di situ kita ketik zone spasi petik 2, kemudian kita tulis nama domain atau nama sekolah, ya. Sebagai contoh smkn tf.sch.id, kemudian petik 2 lagi, kemudian enter, lalu buka kurung kurawal, kemudian enter, lalu kita ketik lagi tipe spasi master, lalu titik koma, kemudian enter lagi. Nah, di sini baru kita ketik file spasi petik 2 garis miring etc garis miring bin garis miring db.smkntf, kemudian tanda petik 2, lalu tanda titik koma, kemudian enter, lalu tutup kurung kurawal dan titik koma. Setelah itu kita buat zone untuk IP kita. Kita enter 2 kali. Nah, lalu kita buat zone lagi. Kita ketik zone
spasi petik 2 192.in min addr.arpa, kemudian petik 2 spasi buka kurung kurowal, kemudian enter, lalu kita ketik tipe spasi master, kemudian titik koma, lalu kita enter lagi, lalu kita ketik file spasi petik 2 garis miring etc garis miring bit garis miring db.192, kemudian petik 2, kemudian titik koma, lalu kita enter dan ketik tutup kurung kurowal, lalu titik koma. Nah, itu sudah selesai, lalu kita simpan dengan perintah Ctrl X, Y, dan enter. Jika sudah, kita lanjut untuk pengkopian dari DB lokal menjadi DB SMKNTF, yaitu dengan perintah cp spasi db.lokal spasi db.smkntf, kemudian kita enter. Itu otomatis sudah tercopy. Lalu kita copy lagi yang IP-nya 127 menjadi 192, yaitu dengan perintah cp spasi db.127 spasi db.192, kemudian enter. Itu juga otomatis sudah tercopy. Lalu kita masuk ke DB SMKNTF-nya, yaitu dengan perintah nano spasi db.smkntf, kemudian kita enter. Nah, di situ di localhost-nya kita ubah menjadi domain kita, yaitu smkntf.sch.id. Nah, lalu di bawahnya itu yang di atas itu ada dua localhost, dua-duanya kita ubah menjadi domain kita. Dan di bawah di add in SOA, di situ ada localhost juga, ya. Di situ kita ubah menjadi domain kita juga, smkntf.sch.id. Nah, kemudian yang di bawahnya di add in kemudian a, di situ ada IP 127.127.0 titik ya. Di situ kita ubah menjadi IP kita, yaitu kita hapus dulu, lalu kita ketik 192.168.0.200. Nah, kemudian yang di bawahnya itu A-nya ada 4. Kita hapus menjadi 1, lalu kita tab, kemudian kita tambahkan IP lagi seperti yang di atas tadi, yaitu 192.168.0.200. Nah, di add-nya itu atau dimension itu kita ubah menjadi www. Nah, jika sudah kita ubah, maka kita simpan, yaitu Ctrl X, Y, enter. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk ke DB192, yaitu dengan perintah nano spasi db.192, kemudian enter. Nah, di situ sama saja kita ubah seperti di DB SMKNTF, yaitu di atas ada dua localhost, dua-duanya kita ubah menjadi domain kita, yaitu smkntf.sch.id. Nah, yang untuk di bawahnya itu kita harus mengubah IP-nya. Nah, kita balik IP-nya. Yang tadi 168.0.200, sekarang kita ubah, yaitu 200.0.168. Lalu tab, kemudian in, tab lagi, kemudian ptr. Lalu kita tab lagi, kemudian kita ketik nama domain kita, yaitu smkntf.sch.id. Kemudian kita ketik di bawahnya sama juga, kita ketik IP yang terbalik, yaitu 200.0.168. Kemudian in, kemudian tab lagi, kemudian ptr. Lalu nama domain kita juga smkntf.sch.id. Nah, yang di bawahnya yang terakhir itu sama saja, namun di domain kita itu kita ketik www.smkntf.sch.id. Nah, jika sudah, kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, untuk DB sudah selesai. Kita masuk ke perintah nano spasi etc spasi host. Nah, jika sudah, kita enter. Di situ kita ubah name server menjadi IP, yaitu name server spasi dan ketik IP kita 192.168.0.200. Kemudian enter, kita ketik search. Kita ketik search, kemudian spasi, lalu kita ketik domain kita untuk pencariannya, yaitu smkntf.sch.id. Kemudian
kita simpan, yaitu Ctrl X Y enter. Nah, lalu kita masuk ke resolve, yaitu dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf dan enter. Nah, di situ di IP atas tidak usah kita ubah, namun di IP bawah di situ kita ubah yang 127 menjadi IP kita, yaitu 192.168.0.200. Kemudian kita ketik nama host, lalu .smkntf.sch.id, kemudian tab, lalu host, lalu nama hostname kita. Nah, jika sudah, kita simpan, yaitu Ctrl X Y enter. Nah, jika sudah resolve, kita masuk ke option, yaitu dengan perintah nano spasi name.conf.option. Setelah itu kita enter. Nah, di situ kita lihat di bawah yang tulisan forward. Nah, di samping forward itu ada garis miring 2, itu kita hapus. Ya, kita hapus. Lalu di bawahnya ada juga 000. Di situ ada garis miring juga, kita hapus. Lalu 00 itu kita ubah menjadi IP kita, yaitu 192.168.0.200. Ya, kemudian kita enter. Di situ ada tutup kurung kurawal dan ada juga garis miring 2, kita hapus juga garis miringnya. Nah, jika sudah, kita simpan, yaitu Ctrl X Y enter. Jika sudah, itu sudah selesai untuk binnya. Jadi untuk agar terrestart, maka kita service dulu, yaitu dengan perintah service spasi bin 9 spasi restart, kemudian enter. Nah, jika sudah, untuk mengecek apakah domain kita sudah berjalan atau belum, yaitu dengan perintah nslookup spasi kemudian domain kita, yaitu smkntf.sch.id, kemudian kita enter. Jika bisa, jika berjalan, maka di situ akan keluar addressnya, keluar IP-nya, kemudian keluar domain kita, apakah berjalan atau tidak. Nah, jika sudah, berarti untuk bin sudah selesai. Maka selanjutnya kita masuk ke penginstalan Apache 2. Setelah penginstalan bin 9, kita lanjutkan dengan penginstalan Apache 2 dengan perintah di Debian apt min get spasi install spasi Apache 2, lalu enter, lalu mengiyakan dengan ketik Y, lalu enter. Setelah itu kita lanjutkan installing dengan perintah apt min get spasi install spasi links, lalu enter. Lalu kita install PHP 5 dengan perintah apt min get spasi install spasi PHP 5, enter, lalu mengiyakannya dengan ketik Y, lalu enter. Setelah itu kita lanjutkan dengan penginstalan PHP MySQL dengan perintah apt min get spasi install spasi php min mysql, enter, lalu mengiyakannya dengan klik Y di keyboard, lalu enter. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan penginstalan MySQL server. Nah, dengan ketik perintah Debian apt min get spasi install spasi mysql min server, lalu enter. Setelah itu di situ akan dimintakan password. Nah, kita masukkan password, sebagai contohnya kita ketik admin, lalu enter. Selanjutnya kita install PHP myadmin. Nah, untuk perintah PHP myadmin kita ketikkan perintah apt min get spasi install spasi PHP myadmin, lalu enter. Setelah itu di situ akan diberikan dua pilihan kepada kita, lalu kita pilih Apache dengan cara klik spasi di keyboard, lalu kita tekan OK. Lalu di situ ada dua pilihan, no atau yes. Kita pilih yang no, enter. Setelah semuanya sudah diinstal, kita masuk ke dalam cdvar dengan perintah cd spasi garis miring var garis miring www, enter. Setelah itu kita masuk ke dalam pengeditan PHP info dengan perintah nano spasi info.php, enter. Nah, di situ kita ketik tanda lebih kecil, lalu tanda tanya, enter, PHP info buka kurung tutup kurung titik koma, dan enter lagi,
kita tanda tanya dan tanda lebih besar. Lalu kita simpan berkas tersebut dengan perintah Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, setelah itu kita lakukan service dengan cara ketikkan perintah service spasi Apache 2 spasi restart, lalu Enter. Setelah itu kita masuk ke klien untuk mengecek konfigurasi kita tadi. Setelah itu kita masuk ke Firefox dan ketikkan perintah www.snkntf.sch.id, lalu Enter. Jika berhasil, di situ akan keluar is work. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan phpMyAdmin dengan perintah kita lakukan tab baru di Firefox itu. Setelah itu ketikkan perintah www.snkntf.sch.id /phpMyAdmin, lalu Enter. Jika berhasil, di situ akan keluar masuk ke dalam beranda phpMyAdmin. Setelah kita lakukan pengujian di klien, lalu kita masuk lagi ke Debian untuk penginstalan Samba. Samba berfungsi untuk mentransfer file dari klien ke Debian kita tadi. Nah, untuk penginstalan Samba, ketikkan perintah apt minget spasi install spasi Samba, lalu Enter, lalu Y untuk mengiyakannya, lalu Enter lagi. Setelah itu kita masuk ke CD home dengan perintah cd spasi /home Debian, lalu Enter. Nah, setelah itu kita membuat direktorinya dengan perintah mkdir spasi /home Debian /sharing. Lalu setelah kita buat itu, kita ketikkan perintah ls untuk melihat apakah direktori share sudah kita buat atau tidak. Setelah itu kita untuk membuat hak akses, ketikkan perintah chmod spasi -r spasi 777 spasi /home Debian /sharing, Enter. Untuk menambahkan pengguna server, kita lakukan perintah add user spasi server spasi min ingroup spasi Samba share, lalu Enter. Situ kita masukkan password sebagai contoh admin, lalu Enter. Masukkan nama kita, setelah itu Enter 3 kali. Setelah itu kita tekan Y untuk mengiyakannya, kemudian Enter. Setelah itu ketikkan perintah chon spasi -r spasi server .samba share spasi /home Debian /sharing, Enter. Setelah itu sekarang kita masuk ke mengkonfigurasi Samba dengan perintah nano spasi /etc /samba smb.coms, Enter. Di situ kita cari kata authentication. Nah, di situ di kata security-nya kita hapus pagar, lalu usernya kita hapus dan ganti dengan share. Setelah itu kita masuk ke bagian yang paling bawah, lalu kita ketikkan buka kurung peta, data, tutup kurung peta, lalu Enter, lalu kita pad. Setelah itu spasi sama dengan spasi /home Debian /sharing, lalu Enter, lalu browsable spasi sama dengan spasi yes, Enter. Write table spasi sama dengan spasi yes, Enter. Read spasi only spasi sama dengan spasi no, Enter. Guess spasi OK spasi sama dengan spasi yes, Enter. Setelah itu public spasi sama dengan spasi yes, Enter. Security spasi sama dengan spasi share. Untuk menyimpannya kita ketikkan perintah Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah itu kita lakukan service dengan perintah service spasi Samba spasi restart, lalu Enter. Nah, jika Samba telah diinstal, maka akan kita cek yaitu melalui klien. Kita masuk ke Windows, kita pilih yang run, lalu kita search di situ dengan mengetik 2 garis miring
dua garis miring, kemudian kita ketik IP kita 192.168.0.200, kemudian enter. Nah, jika Samba memang sudah terinstall, maka di situ akan keluar file data dari Samba, daripada si Samba tersebut. Nah, jika sudah, maka kita ambil file Bismart-nya, kita transfer ke file data tersebut. Jika sudah kita transfer Bismart-nya ke file data, ke folder data, kita balik lagi ke Debian, lalu kita ketik cd spasi garis miring home garis miring Debian garis miring sharing, kemudian kita enter, lalu kita ls. Nah, jika sudah ada Bismart-nya di situ, maka kita lanjut ke perintah mv spasi Bismart spasi garis miring var garis miring www, kemudian kita enter. Nah, jika sudah begitu, kita masuk ke cd var, yaitu dengan perintah cd spasi garis miring var garis miring www, kemudian enter, lalu kita ls. Kita lihat di situ sudah ada Bismart-nya. Nah, jika sudah, kita masuk ke cd Apache 2, yaitu dengan perintah cd spasi garis miring Apache 2 garis miring sites min available, kemudian enter. Jika sudah, kita ls. Di situ belum ada Bismart-nya. Untuk memasukkan Bismart-nya, di situ kita copy saja, yaitu dengan perintah cp spasi default spasi Bismart, kemudian kita enter, lalu kita ls lagi. Kita lihat di situ sudah ada 3 directory, yaitu default min ssl, kemudian Bismart. Nah, berarti sudah ada Bismart-nya. Jika sudah ada Bismart-nya, maka kita masuk ke konfigurasi Bismart-nya, yaitu dengan perintah nano spasi Bismart, enter. Nah, di situ di server admin, di situ ada webmaster add localhost. Nah, di webmaster itu kita hapus dan kita ubah menjadi nama host kita, seperti tadi contohnya Debian. Kemudian add, kemudian di localhost itu kita ubah menjadi domain kita, yaitu seperti tadi smkntf.sh.id. Nah, di bawahnya kita enter, kemudian tab, lalu kita tambah server name. Kita ketik di situ server name spasi kemudian www.smkntf.sh.id. Kita enter lagi, kita tab, kemudian di situ kita tambahkan lagi, kita ketik server alias. Di server alias kita ketik domain kita juga, yaitu kita ketik server alias spasi kemudian smkntf.sh.id. Nah, jika sudah, di bawah di situ ada dokumen root. Nah, di dokumen root itu kita tambahkan Bismart-nya, yaitu di sebelah var garis miring www garis miring. Nah, di situ kita tambahkan Bismart, yaitu dengan kita ketik Bismart. Setelah kita ketik Bismart, di directory juga tadi di dokumen root, sekarang di directory. Di situ kita tambahkan juga sama seperti di dokumen root, kita ketik Bismart-nya. Nah, jika sudah, kita simpan, yaitu dengan perintah Ctrl X Y enter. Jika sudah, kita service Bismart-nya, yaitu kita service cd Apache 2-nya, yaitu dengan perintah service spasi Apache 2 spasi restart, kemudian enter. Nah, jika sudah, kita buka database di client, yaitu di domain phpMyAdmin tadi. Kita buka Firefox, kita ambil di tab phpMyAdmin tadi, kemudian kita masukkan di situ server name-nya, yaitu root, kemudian password-nya yaitu admin. Nah, jika sudah, maka akan keluar di situ kolom database. Nah, di kolom database itu kita masukkan Bismart, kita ketik Bismart. Di sampingnya ada tulisan create. Kita klik itu, kemudian kita balik lagi ke localhost untuk mengubah password. Kita balik ke localhost, kemudian pilih yang change password. Setelah masuk ke change password, kita pilih yang no password. Setelah kita ambil no password, kita klik no password, kita klik go. Setelah kita klik go, kita balik ke tab yang default, yang itsword. Kita balik ke tab yang default, tab yang phpMyAdmin kita biarkan saja di situ. Kita balik ke tab yang default tadi. Jika sudah, kita balik ke Debian lagi untuk mengaktifkan Bismart-nya, yaitu dengan perintah kita menyiapkan dulu yang default-nya, yaitu dengan perintah A2 di site spasi default, kemudian enter. Lalu kita aktifkan Bismart-nya, yaitu dengan perintah
A2 Insight spasi Bismarck, kemudian enter. Lalu kita service lagi Apache-nya, yaitu dengan perintah service spasi Apache 2 spasi restart, kemudian enter. Jika sudah, kita balik lagi ke klien, kita masuk ke Firefox. Nah, kita kan sudah berada di tab It's Work tadi. Jadi tinggal kita refresh saja. Nah, jika sudah kita refresh, maka kita akan masuk ke beranda daripada Bismarck. Di situ kita sudah bisa melakukan atau mengatur untuk admin ya. Di situ server Bismarck-nya sudah bisa dipakai untuk ujian. Mungkin hanya sampai segini saja pembelajaran kita tentang pembuatan server ujian menggunakan Bismarck. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.